Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita penebusan, dan kali ini kita akan bicara tentang dispensasi Abraham, tentang Abraham lah ya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub. Ini kita ingat dulu, penebusan itu artinya tindakan Tuhan menghapuskan segala dosa kita melalui ya berbagai-bagai korban. Ya, nanti tiap kita sudah bahas itu, tiap zaman berbeda nanti ya. Khususnya yang di zaman dispensasi Musa itu. Nah, kita ingat dulu sebentar ya bahwa Kristus sebagai anak domba Elohim itu sudah disembelih ya sebelum dunia dijadikan. Ya, the lamb slain from the foundation of the world. Itu Wahyu pasal 13 ayat 8. Terjemahan LAI kurang jelas ya. Habis itu jelas bahwa Tuhan secara dimensi tertinggi itu di alam roh, dia sudah dikorbankan ya, Tuhan Yesus itu ya, anak domba itu sudah disembelih sebelum peletakan dasar dunia ini. Mengapa demikian? Karena penebusan itu merupakan bagian daripada rencana Bapa. Kita tahu rencana Bapa menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia, dan gunanya untuk menaklukkan, untuk berkuasa ya. Have dominion, menguasai segala sesuatu ya. Dan manusia yang diciptakan itu di dalam Taman Eden belum serupa segambar dengan Dia ya. Perlu proses melalui dua pohon. Yang pertama pohon pengetahuan yang harus dimakan dua-duanya itu ya. Yang kedua pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu melambangkan Kristus itu ya. Tapi pohon pengetahuan inilah pohon maut yang harus dimakan juga oleh Adam. Ingat Roma 8 ayat 19-21. Kejatuhan manusia itu merupakan bagian daripada proses yang harus dilalui agar manusia menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, itu sebabnya korban tebusan itu sudah disiapkan Tuhan sebelum dasar bumi diletakkan ya. Jadi tidak ada yang kaget-kaget begitu ya. Manusia tidak punya kehendak bebas seperti yang diajarkan moral agen itu ya. Nggak ada itu ya. Manusia hanya bisa jadi hamba kebenaran atau hamba dosa ya. Nggak bisa dia jadi tuan dosa atau tuan kebenaran ya. Nggak bisa ya. Kita tahu hamba itu nggak punya kemerdekaan ya. Oke. Jadi kita sudah bicara bagaimana Adam sendiri. Karena Adam memang dirancang oleh Bapa di sorga jatuh ke dalam alam maut, ya Tuhan sendiri yang memberitahu supaya korban tebusannya itu ya menurut cara Tuhan. Nah, karena Adam coba juga menutupi rasa malu karena kehilangan kemuliaan Tuhan, dia tutupi dengan daun tuan ara ya. Tapi Tuhan memberikan jalan bahwa harus ada korban ya. Itulah dia korban binatang, pakaiannya itu kulit binatang itu ya. Jadi itu tanda bahwa sudah ada dikorbankan. Itu Tuhan sendiri yang melakukannya. Baru kemudian Kain dan Habel. Nah, kita tahu bahwa Habel itu korbannya berkenan karena dia ada iman. Jadi kita sekarang ini udah bicara dulu kemarin sudah. Sekarang kita bicara Abraham ini ya. Abraham, Ishak, Yakub ini. Bagaimana mereka ini ya. Kita sudah simpulkan kemarin bahwa hubungan dengan Tuhan itu ibadah ya atau manajemen Elohim itu yang pertama relationship dulu, ada iman dulu ya, ada hubungan. Karena Tuhan bicara, manusia merespon, ada iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Baru kemudian ada sisi hukumnya, ritual, legalnya. Ya, korbannya ada ya. Nah, inilah yang kita akan bahas hari ini dengan melihat bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub
membangun mesbah ya, karena untuk membuat korban itu di atas mesbah itu ya. Nah, mari kita melihat dulu Abraham ini ya, dalam Kejadian 12, kita nggak usah baca itu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di sana Tuhan datang kepada Abraham ya, untuk dengan firman-Nya, pergi keluar dari negerimu, dari rumah bapamu, semuanya dari rumah sanak saudaramu ke negeri yang akan kuberikan ya, karena Abraham itu dirancang untuk melalui keturunannya akan menguasai ya segala sesuatu yang jadi berkat bagi segala makhluk, segala bangsa ya. Nah, kemudian kita lihat ceritanya, Abraham berangkat ya, dan dia membangun mesbah ketika dia di pasal 12 ayat 7 ya. Setelah Abraham berjalan ya, kita ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ayat 8, Abraham juga berjalan terus memasang kemahnya di Betel. Kemudian di sana juga dia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham ini seorang yang ya memberi respon lah ya. Ketika walaupun imannya diproses juga ya, imannya diproses. Kita sudah lihat bahwa Abraham 3 kali dia gagal ya. Ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dia bawa bapaknya. Ketika dia di tanah perjanjian, dia pergi ke Mesir karena kelaparan. Ketika dia mendengarkan Sarah, dia proses juga dia. Tapi kita melihat bahwa Abraham ini akhirnya ya imannya dimatangkan ya. Abraham akhirnya iman. Nanti kita lihat korbannya Abraham itu Ishak. Nah, ini dia. Ini kita akan mau belajar dari situ ya. Karena di sini nggak disebut ya Abraham ya, tapi tentu kalau orang mendirikan mesbah ya pasti ada korban yang dipersembahkannya di sana, biasanya korban bakaran ya. Tapi Abraham di sini 2 kali disebut di sini Abraham bangun mesbah bagi Tuhan, tapi tidak dikatakan di sana korbannya ya. Tapi di zaman itu sudah biasa ya korbannya, dari zaman Kain sebenarnya sudah korban bakaran, korban binatang ya. Nah, ini kita akan lihat secara khusus satu aja dulu ya. Korban Ishak yang Tuhan minta. Ini setelah Abraham mengalami perjalanan sedang panjang ya. Setelah 25 tahun dia mendapatkan janji Tuhan ya, Ishak itu lahir ya, kemudian membesar, dan ketika itu Tuhan minta ya. Dibilang di pasal 22 ya. Dia bilang kepada Abraham, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kalau korban bakaran itu artinya Ishak disembelih begitu, dibakar ya begitu. Nah, ini. Tapi kita akan belajar di sini. Apa maksud Tuhan di sini? Ya. Ketika dia minta Ishak itu, ya. Tuhan tahu, dia bilang yang engkau kasihi, ya. Jadi sering Tuhan minta yang kita kasih itu, ya. Nah, kemudian Abraham karena imannya sudah matang, katakanlah begitu ya. Setelah dia mengalami proses itu matang, dia dengar firman langsung merespon. Itu iman yang matang cirinya ya, enggak banyak bantah-bantah. Langsung dia bawa Ishak, bawa 2 bujangnya, dia bilang di sini ya. Ayat yang ke-5, ketika dia udah sampai, udah dekat dengan Moria itu, dia bilang sama bujangnya, tunggu sini ya. Saya akan, dikatakan di sini, kami akan sembahyang. Ini terjemahan bahasa LAI ya, tapi sebenarnya worship itu menyembah ya. Di sini Abraham menyembah, dia mau menyembah katanya. Ya, menyembahnya di sini bukan nyanyi-nyanyi ya. Tapi dia mau menyembahnya, mengorbankan Ishak itu. Jalanlah mereka. Di sini ada 2 kali ungkapan ya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama ya, di ayat yang ke-6 pasal 22 itu maupun ayat 8. Artinya Ishak pun setuju berjalan ya dengan bapaknya. Karena dibilang di sini Ishak nanya, "Bapak," katanya, anakku," katanya, "di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham,
Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jadi Ishak di jalan. Ini ungkapan ini mengungkapkan bahwa keduanya itu sepakat, ya. Oke lah, kita berjalan, ya. Nah, ini sangat indah ya, bapak dengan anak sepakat untuk berjalan ya bersama-sama. Jadi ketika di sana, ketika Ishak sudah mau dipersembahkan, di sini Tuhan cegah, ya. Dia bilang, stop, jangan, ya. Ayat 15 ini ya. Untuk kedua kalinya berseru, ini setelah ini kedua kali berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan seterusnya, ya. Tuhan meneguhkan janjinya. Nah, sekarang begini, pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Yang kita dapatkan adalah bahwa Tuhan tidak menginginkan, maksudnya itu bukan dia ingin korban Ishak, bukan dia ingin darah Ishak, bukan itu. Dia ingin Abraham ini relationship-nya betul-betul diperdalam, ya. Tuhan enggak fokus. Yang Tuhan fokus itu kepada bagaimana hati Abraham ini taat nggak kepada yang kukatakan, kira-kira begitu, ya. Dan ketika Abraham taat, ya sudah, nggak usah korbannya. Memang Tuhan nggak itu kok maksudnya, bukan itu. Bukan Tuhan ingin darah Ishak, bukan. Tuhan ingin hati Abraham yang taat 100%, ya. Jadi sekali lagi, ini prinsip penting, berulang-ulang ya dalam sharing ini. Relationship itu yang Tuhan inginkan. Nomor satu dan di atas segalanya, hubungan dengan Tuhan. Kalau ritualnya ini, kalau hukum ini, bahkan pelayanan atau penyembahan atau apapun juga ini, yang horizontal ini saya bilang, yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Ini sebab kalau ritual, hukum, apa semuanya itu, pelayanan atau khotbah, bahkan apa itu bisa dilihat dengan mata jasmani. Bagi Tuhan, enggak itu nomor satu. Yang Tuhan lihat yang tidak kelihatan dengan mata jasmani ini, yaitu relationship. Iman kita kepadanya, kasih kita kepadanya, penyerahan diri kita kepadanya, itu yang dilihat Tuhan. Ini prinsipnya, dari sini kita belajar, dari Abraham ini. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin darah Ishak itu. Sekalipun bisa aja dia bikin mati Ishak bangkit lagi, bisa aja, itu nggak masalah. Tapi sekali lagi, Tuhan ini sangat menginginkan fellowship, ya. Itu sebabnya kalau orang sudah nggak suka Tuhan ini udah repot, kurang kasih karunia itu sudah. Kalau orang mendapat, yang saya harus ngomong begini, orang yang paling mendapat kasih karunia, orang yang paling diberkati adalah orang yang suka dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Terlalu banyak dunia kekristenan itu ngomong kalau diberkati itu nggak banyak masalah. Betul? Kalau diberkati itu terkenal pelayanannya begini jadi berkat buat orang, macam-macam. Kaya, itu juga ya. Enggak, memang betul. Memang itu semua berkat Tuhan. Karena iblis tidak bisa bikin apa-apa. Iblis tidak bisa ngasih apa-apa sama kita. Iblis itu binatang. Gelarnya dua, pencuri, pembunuh. Mana mungkin pencuri, pembunuh itu pendusta, ya? Mana lagi dia bisa memberi apa-apa? Jadi kalau orang mendapatkan kekayaan atau mendapatkan apa semuanya, itu berkat dari Tuhan, tapi bukan itu yang paling diberkati. Sekali lagi saya bilang, ya. Yang paling diberkati, yang paling mendapat kasih karunia di mata Tuhan adalah orang yang hatinya senang sama Tuhan. Nah itu. Senang fellowship sama Tuhan. Senang duduk diam di hadapan Tuhan, doa, baca Alkitab. Ada banyak orang kok, pelayan Tuhan termasuk yang khotbahnya sana kemari. Kalau dikasih ke Alkitab satu, disuruh dikurung di dalam kamar, nggak bisa apa-apa. Nggak betah.
Berdoa 1-2 jam udah merasa lama banget. Kalau orang suka Tuhan ya kan malah kekurangan waktu dia untuk doa. 3-4 jam biasanya itu tiap hari. Ya karena ada kerjaan aja terpaksa kita harus ninggalin itu. Kalau enggak ya kita betah aja. Fellowship dengan Tuhan. Itu nomor 1. Dan Tuhan cari orang yang gitu. Dia nggak cari korban persembahan, dia cari hati. Iya memang setelah orang ini ya kalau ngerjain juga korban persembahan itu karena itu jalan Tuhan toh. Tapi bukan itu nomor 1. Firman dulu datang dari Tuhan, kasih karunia dulu datang dari Tuhan, manusia merespon. Itu. Jadi dari Abraham ini kita dapat pelajaran itu. Ya. Abraham ini seorang yang paling diberkati. Kenapa dia? Karena dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia seorang yang dikatakan di sini nggak segan-segan mempersembahkan untuk Tuhan. Dia jadi vertikalnya itu loh yang benar. Ya. Karena begini Bapak Saudara, saya mesti bilang ada orang yang hubungannya dengan Tuhan bahkan sama sekali nggak pernah dengar firman Tuhan. Tapi dalam dunia kekristenan bisa terkenal ya dengan belajar teologi. Dengan belajar Alkitab kan Alkitab ini dokumen sejarah. Ya kalau diteliti dengan metode penilaian sejarah bisa orang ngerti. Ya kan? Bisa dia khotbah kalau dia pandai bicara bagaimana? Kalau dia motivator yang hebat bagaimana? Kan dia bisa jadi terkenal apalagi kalau penampilannya bagus. Artis gitu, selebriti lah. Terkenal dia. Banyak orang senang sama dia. Sekalipun hubungannya dengan Tuhan barangkali nggak ada barangkali karena pohon ingat ya ketika manusia makan pohon pengetahuan dia punya kemampuan untuk yang baik dan yang jahat, kemampuan untuk bikin agama. Semua agama di dunia ini karena manusia makan pohon itu, pengetahuan itu. Banyak agama bagus, moralitasnya pun bagus. Saya nggak belajar sih tapi Buddha itu tinggi. Konghucu itu bukan agama dalam arti apa? Moral. Itu tinggi sekali. Ya. Jadi manusia mampu. Maka jangan ketipu. Tuhan nggak cari yang begitu-begitu ya. Kain pun mampu kok. Bikin kota. Bangun peradaban manusia, keturunan itu. Dahsyat. Nimrod bisa bangun kerajaan besar sekali. Jadi hati-hatilah ya. Nah itu tapi orang pilihan Tuhan pasti tahu. Orang pilihan Tuhan pasti tahu bahwa Tuhan menghendaki relationship. Bahwa Tuhan mencari orang yang kepadanya ya Tuhan bicaralah. Ya. Mencintai Tuhan. Itu yang nomor 1. Kemudian kalau lihat kita Ishak ya. Kemudian kita lihat dulu Ishak ya. Ishak juga bangun mesbah juga ya. Kalau kita melihat Ishak ini, mari kita melihat ini di pasal kejadian. Oh ini korban Ishak ya. Ishak ini setelah Abraham itu apa? Barulah Ishak masuk ya dia di sini ayat 2 pasal 26 ayat kejadian ya pasal 26 ayat 25. Setelah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi Ishak juga mendirikan mesbah ya, memanggil nama Tuhan. Yakub juga begitu. Nah, ini kalau Yakub lah kita bicara dulu lah sedikit Yakub ya, karena ini agak unik ini Yakub ini ya. Kalau Ishak ya sudahlah yang penting kita tahu bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan ya pasti dia bangun mesbah ya. Dia memberikan korban karena itu jalan Tuhan ya. Cara Tuhan untuk membersihkan dosa itu. Karena dosa itu menghalangi nanti kalau fellowship itu harus dihapus ya. Nah ini kalau dia lihat Yakub. Nah ini kalau Yakub dia agak unik dia. Dia senang bangun tugu ketimbang bangun mesbah. Coba dulu kita lihat di si Yakub ini ya. Ini waktu Yakub lari dari apa? Rumah bapaknya karena dia sudah tipu si Esau ya. Takut dia kan mau dibunuh sama Esau. Larilah dia. Nah dia ketemulah dia Tuhan bicara pada dia di Betel ya.
Nah, ke ayat 18 setelah bicara begitu, ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu. Bukan bangun mesbah. Lain dengan Abraham. Abraham itu pertama yang dibangun mesbah. Ishak juga begitu. Abraham itu begitu dia dengar apa? Ayat 7 coba bandingkan. Kita bandingin ya. Ketika Tuhan bicara, aku akan memberikan negeri ini kepada Tuhan, maka ya, didirikannya di situ mesbah. Ini Abraham. Kalau Yakub tugu. Nah, ini bedanya mesbah dengan tugu apa ini ya? Kalau mesbah ini jelas untuk korban bakaran, untuk apa ya, mengingat Tuhan atau memanggil nama Tuhan, ya, untuk fellowship juga ini sebenarnya mesbah ini ya kan, membangun mesbah. Tapi kalau tugu ini peringatan ini, kayak juga Absalom bangun tugu supaya orang mengingat dia. Ini tugu ini untuk mengingat kita gitu, bukan mengingat Tuhan, bukan. Ini tugu itu lebih kepada apa ya, self center begitu. Kalau mesbah itu vertikal ya. Kalau tugu ini ya untuk ini ya. Kayak Yakub ini kalau waktu Rahel yang paling disintainya istrinya itu masih bikin dia tugu. Untuk apa? Untuk ingat Rahel. Ya. Jadi si Yakub ini ya dia harus dihajar oleh Tuhan. Ya, memang setelah dia keluar dia bangun tugu ini dihajar oleh Tuhan ya. Coba dulu lihat ya, kita lihat ya. Setelah 20 tahun ya, setelah 20 tahun Yakub dibentuk ya. Ini yang kedua kalinya dia kembali ke Betel lagi ya. Pasal 35. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah. Sebelumnya 20 tahun yang lalu Yakub, Tuhan bicara di situ, dia bikin tugu. Ya. Kedua, bicara lagi setelah 20 tahun itu dibentuk di rumah Laban. Ya, 14 tahun dia tipu-tipu lah ya. Tuhan bilang, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah yang telah bagi Allah ya, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau. Jadi waktu dia lari dari Esau, dia bangunnya tugu. Di sini Tuhan bilang, kedua kali yang Tuhan nyatakan, bikin tadi di situ, tapi jangan tugu, bikin mesbah. Jadi Yakub ini namanya orang kesini barang mungkin begitu juga, yang nggak suka bangun mesbah, lebih suka bangun tugu. Ministrinya barangkali supaya diingat ya, peringatan lah ya, entah apanya ingin apa ya, ingin diingat lah. Apa caranya ya, tentu nggak bangun tugu batu begitu. Ya barangkali bangun gedung yang namanya ya ministrinya dia, entah apalah, pokoknya supaya orang ingat. Ya nggak apa-apa juga kalau mau, tapi yang penting ini nomor satu mesbah. Bangun mesbah untuk memanggil nama Tuhan. Orang nggak ingat kita ya nggak masalah. Ini dia Yakub. Tapi bagus ya, Yakub ini setelah dibentuk akhirnya dia sujud menyembah Tuhan juga. Oke lah, cukup dulu lah ya. Abraham, Ishak, Yakub tentang korbannya ini. Kita simpulkan dulu lah ya. Dari Abraham kita dapat satu kesimpulan bahwa Tuhan sangat ingin relationship, bukan korbannya itu yang nomor satu. Kedua, ya dalam kasus Yakub, ya janganlah kita bangun tugu peringatan untuk kita ya, jangan. Lebih bagus bangun mesbah, korban bakaran manggil nama Tuhan gitu ya. Ya kira-kira inilah ya simpulannya. Besok kita akan masuk Musa ya, dispensasi Musa, bagaimana korban yang diatur oleh hukum Taurat. Nah ini nanti kita akan belajar ini. Oke, haleluya, puji Tuhan, amin.